Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita amat bersyukur, alhamdulillah vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dan perlu saya tegaskan, pertama, seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta efektivitas vaksin. Pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis, ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai. Kedua, sistem distribusi vaksin ke daerah. Ini adalah hal yang sangat penting. Dan juga peralatan pendukung, SDM, serta tata kelola vaksinasi. Terakhir, meski vaksin sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Itu sudah dipesankan oleh Presiden Joko Widodo, tapi pertanyaannya Mas Eko, ketika kita hari ini akan melaksanakan pilkada di 270 daerah, vaksinnya kan belum kita pakai begitu ya. Jadi kita menyelenggarakan pilkada di 272 daerah dalam kondisi pandemi Covid, malah sedang hebat-hebatnya nih. Kalau kita lihat angka harian tuh makin lama makin banyak, pernah satu hari 8 ribuan kasus. Ini akan menentukan hasilnya seperti apa kira-kira, Mas? Saya kira pilkada ini ujian ya, yang paling penting adalah satu, menghasilkan pemimpin yang bagus, yang berkualitas, yang kedua tentu tidak menimbulkan klaster yang baru. Jadi kalau misalkan ini timpang menghasilkan pemimpin tapi klasternya semakin meningkat, saya kira ini juga tidak bagus bagi pilkada. Nggak sukses-sukses benar kalau gitu. Jadi harus ada perimbangan ketika dia memilih pemimpin yang berintegritas, tentu dengan pilihannya masing-masing, kemudian tidak menimbulkan klaster yang baru. Kalau timbul klaster yang baru tentu akan menyusahkan tentu pemerintah daerah, pemerintah pusat, meskipun sekarang vaksin sudah mulai ada. Betul. Tapi tentu kita tidak ingin ada penambahan yang signifikan. Karena kalau kita melihat sekarang kan trennya semakin tinggi loh. Bahkan sudah mencapai 500.000 lebih ya. Total kasus ya? Betul. Jadi, kasus positif ya? Betul. Jadi saya kira kita harus menjaga semuanya. Protokol kesehatan, KPU, Bawaslu sudah mengatur itu, KPPS juga sudah, di TPS juga sudah ada nanti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Jadi saya kira pemilih dimanapun, di tempat pilkada berlangsung harus mentaati itu. Nah masalahnya begitu, itu tanda tanya besar Mas Eko. Harusnya menaati protokol kesehatan, harusnya pakai masker, harusnya datang pada jam yang ditentukan di surat undangan untuk memilih. Dan harusnya menjaga jarak, harusnya mencuci tangan, 3M. Tapi kan orang Indonesia ini banyak yang kreatif, Mas. Harusnya datang katakanlah jam 10, dia malah datang jam 10.30. Harusnya dia datang pakai masker, mengatakan, wah saya lupa nih, saya harus mencoblos. Nanti bagaimana pelaksanaan di lapangan untuk tidak sampai dituduh bahwa KPPS itu ikut bermain politik karena misalnya tidak melaksanakan protokol 3M, lalu hak suaranya katakanlah bisa jadi hilang. Bagaimana, Mas? Ya, KPPS, petugas yang di lapangan dan saya kira aparat keamanan, polisi dan tentara di sana, mereka sudah kan di training sama KPU, Bawaslu ya. Jadi saya kira mereka akan menjaga betul protokol kesehatan. Ketika masuk pasti akan hand sanitizer. Kemudian cek suhunya juga, kemudian antri, ketika ada kerumunan massa pasti akan di social distancing. Itu sudah, aturan-aturan itu sebetulnya sudah disimulasikan. Tapi ketika nanti di lapangan terjadi begitu, artinya harus petugasnya di lapangan yang harus proaktif, harus disiplin untuk terus mengingatkan kepada pemilih untuk menjaga protokol kesehatan. Kalau tidak nanti pasti akan timbul-timbul masalah yang klaster baru, Leo.
Itu yang akan mengawasinya siapa nanti? Karena yang setahu saya kan Panwas itu kan mengawasi pelaksanaan pemilunya. Apakah pelaksanaan protokol kesehatan itu dalam rangka pandemi COVID-19 juga bagian dari tanggung jawab yang harus diawasi petugas-petugas Panwas? Iya, memang betul. Jadi kalau kita melihat sebetulnya tidak ada bedanya dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Cuma sekarang kan dibekali pengetahuan soal protokol kesehatan. Jadi tidak ada bedanya sebetulnya. Jadi ketika KPPS dan petugas TPS yang ada di tempat pilkada itu berlangsung memang sudah dibekali. Jadi ketika itu diterapkan saya kira tidak ada masalah sebetulnya. Karena kemarin juga ketika ada simulasi, kemudian ada kampanye di beberapa daerah yang sudah ditentukan, di mana 270 daerah itu, klaimnya Kemendagri itu tidak ada kenaikan yang signifikan terhadap untuk kasus COVID. Betul. Jadi itu mungkin menjadi pelajaran bagus ya ketika nanti pilkada ini berlangsung, Leo. Kembali lagi pertanyaannya adalah Mas Eko, kalau kemudian karena takut, beberapa orang soalnya sudah mengatakan kepada saya, walaupun mereka punya hak pilih di daerahnya, mereka harusnya melaksanakan pilkada, mereka takut karena COVID. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak datang. Nah, kalau kemudian yang takut ini banyak begitu, berarti pertanyaan legitimasi hasil dari pilkada ini bagaimana, Mas Eko? Memang itu pilihan yang dilematis ya. Ketika mereka takut, kemudian datang, pasti mereka akan mengurungkan niatnya untuk kembali. Ketika terjadi kerumunan dan lain-lain. Tapi saya melihat dari berbagai macam survei ya, kan kemarin juga ada survei-survei yang kita anggap sebagai kredibel lah ya. Pilkada ini lebih dari 60-70% yang akan datang di TPS. Artinya antusiasme pemilih untuk datang ke TPS-nya masing-masing saya kira masih tinggi meskipun di tengah pandemi. Kalau kita melihat sekarang di Indonesia kan juga sudah kita mulai berdampingan dengan virus. Jadi kegiatan juga sudah mulai dilakukan dimanapun tempatnya. Bekerja juga mungkin ada yang WFH tapi juga ada yang tidak, tentu dengan protokol kesehatan. Jadi mungkin pemilih juga harus mulai berpikir bahwa ini kesempatan bagi mereka untuk menentukan pemimpinnya dalam 5 tahun ke depan. Jika tidak datang, tidak memilih, kemudian suaranya hilang, kemudian yang terpilih nanti ternyata bukan pilihan dia, tentu akan menyesal dia. Jadi saya kira lebih baik datang dengan protokol kesehatan yang cukup, memakai masker dan lain-lain, tentukan pilihan Anda, pilih pemimpin yang menurut Anda lebih baik. Kembali itu pertanyaan mendasar, di setiap pemilu, baik nasional, anggota legislatif, ataupun pilkada seperti yang akan kita hadapi hari ini, apakah benar pemilih, rakyat, sudah benar-benar mempertimbangkan dengan baik pilihannya? Karena beberapa teman bercerita bahwa mereka akan menghadapi pilkada di daerahnya hari ini dan mereka bilang, saya nggak kenal loh dengan kandidat-kandidat ini. Waktu saya tanya, loh bukankah sudah ada kampanye, sudah ada alat peraga segala macam? Iya, tapi kan biasanya di setiap kampanye itu hanya yang menarik-menarik, yang manis-manis saja yang diutarakan. Bagaimana untuk tahu persisnya? Ini bagaimana Mas Eko, kondisi sesungguhnya sekarang? Ya, kalau pemilih di Indonesia itu sebetulnya berbeda dengan pemilih kita di Eropa atau di Amerika. Kalau di Indonesia itu ketika mereka sudah mengenal, ya dekat dengan calonnya, sudah berinteraksi, sering ketemu dan lain-lain, biasanya akan lebih terpatri, akan lebih masuk. Jadi apapun yang dilakukan oleh calon pemimpinnya itu kadang-kadang apatis lah, yang penting saya pilih dia lah. Di Amerika, di Eropa berbeda sekali. Di detik-detik akhir itu bisa berubah ketika dia melakukan kesalahan atau melakukan blunder misalkan terkait dengan visi programnya. Karena pemilihnya objektif melihat calonnya begitu. Betul. Ya kalau di Indonesia agak sulit, Leo. Bahkan ketika dia diiming-imingin uang, diterima aja itu. Tapi tentu kita harus melihat ke depan lah ya, ketika money politik, ketika disuap yang begitu-gitu, memang nggak seberapa. Tapi ketika kita salah memilih kan dampaknya 5 tahun ke depan. Minimal 5 tahun ya. Minimal 5 tahun, saya sebut minimal karena di dalam perjalanan kan kita melihat ada yang tidak jadi 5 tahun. Betul. Karena ditangkap KPK begitu ya. Nah pertanyaannya itu kembali Mas, di dalam editorial juga dikatakan Mas Eko bahwa ya sayangnya beberapa hari belakangan ini, beberapa waktu belakangan kita lihat ada kepala daerah yang diambil oleh KPK. Betul. Ada juga bahkan menteri di level negara nasional yang juga tertangkap walaupun masih perlu pembuktian
karena korupsi. Nah, memastikan supaya tidak sia-sia nih usaha yang ngeri-ngeri sedap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi yang masih mengancam nyawa kita, tidak jadi sia-sia, karena kalau kemudian sudah terpilih nanti 270 kepala daerah, lalu dalam waktu katakanlah 1 tahun berkurang separuhnya misalnya begitu, bagaimana Mas Eko? Ya, godaan itu saya kira dimanapun tempat Anda bekerja pasti ada. Levelnya mungkin bisa kita lihat. Kalau levelnya menteri pasti godaannya lebih besar. Jadi ketika itu godaan lebih besar, apalagi menteri-menteri yang levelnya banyak uang di situ. Kita tahu di KKP misalkan, ketika zamannya Bu Susi stop benih lobster. Tapi ketika Pak Edi Prabowo mengizinkan, ini kan KPK tinggal duduk-duduk manis saja, Leo. Ini pasti ada sesuatu yang terjadi ini. Tinggal dipantau aja. Kemudian Mensos, ada bansos di sana. Pasti ada sesuatu yang patut dicurigai. Ketika KPK masuk lebih enak gitu. Jadi saya kira pemimpin yang bagus ya seharusnya sesuai dengan janjinya ketika dia kampanye, Leo. Baik, nanti kita akan cari tahu apakah masyarakat juga melihat seperti itu. Tapi kita harus jeda dahulu. Mas Eko dan Nusa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Mas Eko, kita akan mencoba mendengarkan pendapat masyarakat bagaimana mereka yakin bahwa kita bisa menjadi pemilih yang cerdas dalam pilkada hari ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Taswin. Pak Taswin, selamat pagi. Assalamualaikum Bung Leo. Waalaikumsalam Pak Taswin. Bagaimana Pak bisa menjadi pemilih? Tapi Bapak tidak memilih ya hari ini Pak ya? Ya karena kan DKI ya Bung. Oh, saya kira ada pemilihan. Tapi bagaimana Pak Taswin? Kalau kemudian Bapak bisa menjadi pemilih cerdas, bisa atau tidak kita, Pak? Ini, Bung. Kita ini dipelihara untuk tidak cerdas gitu loh, Bung. Wah, dipelihara. Maksudnya bagaimana nih, Pak Taswin? Artinya begini, yang namanya ekonomi yang sangat sulit di Indonesia sejak, mungkin saya anggap sejak masih di manapun ya. Tapi ini primadona gitu loh, yang namanya sogokan begitu itu, Bung Leo. Intinya menurut saya, Indonesia ini akan seperti ini terus kalau sistemnya begini dengan cara langsung. Itu oligarki akan mudah masuk dan akan memimpin negeri ini, bahkan mengeruk negeri ini melalui pilkada untuk mengambil areal-areal hutan, bahan tambang dan sebagainya gitu loh, Bung Leo. Jadi maksud Pak Taswin, pemilihan langsung ini jelek begitu, Pak? Kenapa lagi gini ya, Bung Leo ya? Ya. Kita sama-sama tahu ini pandemi gitu. Sehingga pemerintah dengan melawan arus melewati ini seakan-akan nggak masalah. Bukan nggak masalah sebetulnya. Konglomerat kita nongolin banyak karena seorang pejabat juga mengatakan ini yang menguasai cukong 92% gitu, artinya diduga rakyat saya menonton sepak bola. Saya idola saya nggak menang karena memang ditentukan skornya, kan saya kecewa, Bung. Itu diduga, Pak, masih belum terbukti kan, Pak Taswin? Bung Eko berpandangan sama nggak? Artinya begini, nggak mungkin lah pilkada ini dengan cara benar, adil dan jujur. Karena apa? Partai kita banyak yang ingin kuasa banyak, bahkan jadi sebaiknya apa, Pak Taswin? Sudah mulai ingin menguasai negara ini. Usulan Anda apa, Pak? Sebaiknya, Pak? Halo, Pak Taswin. Sekarang ingin menguasai negeri ini, menjadi presiden, dia segala macam ini itu. Sulit rasanya kalau negeri kita seperti ini. Terima kasih Pak Taswin. Di Jakarta, selamat pagi Pak. Di belakang Pak Taswin ada Pak Sunarto di Jambi. Pak Sunarto, selamat pagi. Halo Pak Sunarto. Selamat pagi Metro, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Sunarto. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Juga, permintaan dari Metro sangat bagus, menjadi pemilih yang cerdas. Kami siap. Cuman hasilnya yang tanda tanya. Kenapa Pak? Hasilnya tanda tanya. Sebab menjadi pembersih, menghasilkan orang-orang yang bersih, yang elok, yang cerdas, integritas tinggi itu rasanya susah. Susah ya? Yang kita pilih seperti itu tahu-tahu di belakang hari jadi penghuni
susah. Jadi menjadi penghuni yang dikecewakan. Jadi kepada teman-teman kita, kebetulan di Jambi itu ada 1 pilkada untuk gubernur dan 5 untuk kabupaten kota. Iya. Iya, Pak. Apakah kita berhasil mencari seperti itu? Rasanya jauh panggang dari api. Siapa-siapa mereka kita kan tahu. Saya sudah lama di Jambi, orang-orang yang mencalonkan kita itu kita tahu betul dari A sampai Z. Ya paling kita mengharapkan mudah-mudahan begitu siapapun yang terpilih menjadi orang yang baik sesuai dengan keinginan Metro. Baik, itu keinginan kita bersama tentunya. Terima kasih Pak Sunarto di Jambi. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunarto ada Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Mas Dani, selamat pagi. Halo Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi Mas Dani, silakan Mas pendapat Anda. Selamat pagi Bang Leo. Ya, selamat pagi Mas Dani, silakan pendapat Anda. Oke. Menurut saya pilkada ini bagaikan audisi pencarian bakat untuk pemimpin nasional masa depan ya Bang Leo ya. Oke. Ya. Karena bagi saya sebagai rakyat Indonesia sangat berharap pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan ini selepas Pak Jokowi ini adalah munculnya dari kalangan kepala-kepala daerah yang berhasil memimpin daerahnya gitu, berhasil mengelola daerahnya sehingga daerahnya menjadi makmur gitu ya, gitu. Jadi saya tidak ingin pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan ini pemimpin yang ujuk-ujuk mentang-mentang dia punya uang banyak, orang kaya tiba-tiba mencalonkan diri jadi presiden. Saya tidak mau seperti itu. Saya maunya sebagai rakyat Indonesia, pemimpin Indonesia masa depan adalah pemimpin yang berhasil menjadi kepala daerah, entah bupati, wali kota, gubernur, kemudian dia dicalonkan oleh partai-partai politik untuk menjadi presiden di 2024, 2029 dan seterusnya gitu. Baik. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani di Malang. Selamat pagi. Di belakang Mas Dani ada Pak Sunaryadi di Surabaya. Pak Sunaryadi, selamat pagi. Halo. Pak Sunaryadi di Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi. Pak Leo. Ya, bagaimana Pak Sunaryadi? Kawan, saya dari Surabaya. Ya. Saya melihat semua ini kita pilkada itu diadakan dalam masalah pandemi. Dikatakan katanya kesehatan perlu diutamakan. Ya. Tapi apakah sudah dipikirkan kalau selain pandemi juga Desember ini ada musim hujan? Tapi apakah sudah diperhatikan persiapan untuk daerah-daerah yang hujan? Seperti Surabaya ini pagi ini hujan. Apakah di TPS itu semua disediakan kemungkinan untuk menerima orang-orang yang akan memberikan suaranya, tapi dalam keadaan hujan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunaryadi di Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Beragam ini Mas Eko pendapat dari pemirsa, tapi saya tertarik sekali dengan yang tadi dikatakan oleh Mas Dani di Malang, yang berharap bahwa pemimpin daerah yang sekarang dipilih itu benar-benar menjadi bahan untuk mencari pemimpin negara kemudian. Bagaimana Mas? Iya, saya kira ini contoh Pak Jokowi ya. Mungkin kan dari level yang paling bawah, wali kota, gubernur, kemudian presiden. Maksud Pak Dani mungkin seperti itu. Jadi ketika memang di level yang paling bawah, dia memimpin di daerahnya, ketika dia berhasil kemudian naik menjadi gubernur di daerah itu, kemudian bisa lebih bagus, kemudian parpol tertarik mungkin, kemudian dicalonkan untuk menjadi presiden atau wakil presiden, itu saya kira jalur yang benar. Jadi ketika dia sudah memimpin mulai yang dari bawah, dia kan mengerti levelnya. Level yang paling kecil, kemudian menengah, kemudian secara global. Nah itu tentu akan membuat wawasannya lebih bagus, lebih luas ya ketika dia memimpin itu. Jadi itu akan mempermudah ketika dia menjadi pemimpin, misalkan menjadi gubernur, karena sudah pernah menjadi bupati atau wali kota, pernah menjadi presiden. Maksudnya kemudian menjadi presiden, pernah menjadi gubernur. Jadi pemikiran-pemikiran dia
ketika dari mulai level bawah itu bisa dibawa ketika dia menjadi presiden. Jadi ketika dia memutuskan sesuatu, dia mengerti karena dia pernah menjadi kepala daerah di tingkat 2 maupun tingkat 1. Itu akan lebih mudah saya kira, Leo. Baik, kembali lagi nanti pertanyaannya adalah bagaimana hasil dari pilkada ini bisa mengubah nasib di 270 daerah, tapi kita harus jeda dulu. Mas Eko dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Dunia perpolitikan Indonesia kini memasuki babak baru. Meski berada di situasi pandemi yang tidak menguntungkan, namun negara tetap menggelar pesta demokrasi untuk memilih calon kepala daerah periode selanjutnya. KPU dan pemerintah sebagai penanggung jawab terselenggaranya pilkada serentak menyatakan telah siap menunjang seluruh logistik dan pengamanan, termasuk dari segi anggaran yang semuanya telah disalurkan. Sisi anggaran sudah 100% semua, untuk KPU 100%, untuk Bawaslu sudah 100%, untuk pengamanan juga sudah 100%. Kemudian tambahan anggaran dari APBN sebanyak 4,3 triliun untuk semua pihak, ya tadi untuk KPU, untuk Bawaslu terutama, itu juga sudah dalam rangka untuk perlindungan, alat perlindungan, proteksi, masker, sarung tangan dan lain-lain, semua sudah selesai. Nah, regulasi saya kira sudah siap, tinggal pengamanan tadi sudah mendengar sendiri. Mekanisme di tingkat teknis juga telah dimatangkan. KPU telah memfokuskan penegakan protokol kesehatan termasuk para petugas KPPS di tingkat yang terendah. Memang dua hal yang menjadi fokus kita untuk persiapan. Pertama tentang logistik. Kami sudah terus memantau dan sampai hari ini belum ada hal luar biasa yang dilaporkan menjadi kendala untuk logistik. Kemudian yang kedua terkait dengan kesiapan SDM. Jadi terutama KPPS karena jumlahnya cukup banyak, 7 orang setiap TPS dan kita punya 298.000 lebih TPS. Pilkada serentak 2020 mengandung arti yang banyak bagi terselenggaranya negara ini. Di samping memilih para pemimpin, pemilihan kepala daerah juga akan memudahkan arah kebijakan masa depan bangsa. Masyarakat dihimbau gunakan hak pilih mereka sebaik-baiknya. Besok atau hari ini, tanggal 9 Desember ini, datanglah ke tempat pemungutan suara. Berikan suara saudara untuk memilih pemimpin saudara, untuk memilih kepala daerah saudara. Kemudian pilihlah yang baik pemimpin saudara, karena 5 tahun ke depan baik atau tidaknya daerah saudara akan ditentukan oleh pilihan saudara hari ini. Oleh sebab itu gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Melalui pemilihan umum daerah serentak diharapkan terselenggaranya negara tetap berlangsung. Demokrasi berjalan baik, rakyat memiliki kebebasan memilih masa depan bangsa. Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Eko, tadi ada Pak Sunaryadi ya yang mengatakan, dan juga mungkin Pak Taswin yang mengatakan bahwa di tengah-tengah pandemi pemerintah memutuskan untuk tetap menyelenggarakan pilkada. Tadi ada tambahan di tengah musim hujan malah katanya. Nah, mungkin kita perlu menegaskan ulang kenapa sebetulnya pemerintah memutuskan untuk, walaupun sudah ditunda ya pilkada ini kan, yang tadinya September ke Desember, untuk tetap menyelenggarakan pilkada ini, Mas Eko. Iya, ini kan kemarin ditunda karena pandemi masih terus naik. Terus kemudian pemerintah dan Komisi 2 memutuskan untuk tetap menggelar di bulan Desember tanggal 9 ini. Tentu kita tidak bisa melihat kapan
COVID ini berakhir, Leo. Jadi kalau itu bisa dilihat, tentu bisa ditentukan, dipastikan. Tapi kan ini kan tidak bisa melihat mundur atau maju, tetap aja COVID masih ada. Jadi sudah diputuskan dan tentu kita harus semua menghormati kalau pilkada ini ditentukan tanggal 9 Desember. Ini sudah lewat sebetulnya. Jadi sekarang problemnya adalah ketika tanggal 9 hari ini pilkada berlangsung, ya tentu protokol kesehatan yang harus diutamakan. Terkait dengan Pak Aswin tadi ya, yang di Surabaya, kan tidak di Jakarta tadi Pak Aswin. Oh sorry, yang di Surabaya ya. Pak Sudaryanto ya. Ya, ini kan ada jam-jamnya. Kalau mungkin jam 9, jam 7 sampai jam 8 masih hujan, tentu bisa ditunda lah ya, agak ke belakang. Mungkin nanti antrinya menjadi yang di belakang. Tapi kan tidak apa-apa, yang penting kan dia datang untuk memilih calonnya yang sudah ditentukan. Jadi saya kira hujan maupun tidak hujan, saya kira tidak menjadi kendala lah bagi pemilih untuk menentukan suara di biliknya. Kita masih ingat di pemilu yang belum lama ya, Mas Eko, pada saat itu mungkin karena kewajiban harus segera menghitung suara. Betul. Sekian petugas KPPS akhirnya gugur di dalam menjalankan tugas, kelelahan, ada yang juga sudah punya penyakit bawaan begitu, yang kemudian akhirnya karena kelelahan akhirnya harus gugur. Nah, tentunya itu tidak kita lupakan. Bagaimana memastikan sampai nanti pada saat penghitungan suara itu protokol kesehatan COVID tetap dijalankan, tapi juga kesehatan masing-masing petugas juga harus diperhatikan. Ya. Kalau yang kita kembali ke belakang kemarin itu karena berbarengan semua, Leo. Ada pemilihan presiden, kemudian legislatif, kemudian yang di bawah juga DPRD maksud saya. Ini kan menimbulkan petugas KPS dan teman-teman yang di lapangan sangat kelelahan, Leo. Kemudian penghitungan suara ini kan harus sangat jeli, teliti dan lain-lain terus. Kemudian waktunya kan agak panjang itu. Bahkan ketika salah satu aja itu harus diulang lagi. Betul. Jadi menimbulkan waktunya panjang. Nah, ketika waktunya panjang, ketika usianya sudah mulai lanjut ya, ada yang 50 bahkan ada yang 60 itu petugasnya. Tentu tidak bisa menjaga ritmenya. Ada yang meninggal karena serangan jantung, ada karena kelelahan dan macam-macam. Dan tentu itu sudah dievaluasi sama KPU untuk mungkin nanti di 2024 atau di 2029 tidak terjadi demikian yang lagi. Tapi kan sekarang ini hanya pilkada di 2020, 2070 tentu tidak seberat yang kemarin Pilpres. Saya kira tetap dengan protokol kesehatan yang tinggi. Kembali usul dari banyak orang, Mas Eko, melihat di tengah pandemi ini dan mungkin mencontoh ke negara-negara lain ketika pemilu itu tidak harus diadakan dengan datang ke TPS untuk mencoblos. Betul. Toh sekarang di Indonesia hampir semua sudah pegang telepon pintar, belanja sudah pakai online, daring, kemudian sekolah saja juga sudah harus daring, beribadah pun daring. Kenapa mencoblos ini masih harus datang ke TPS, mengambil resiko bertumpuk-tumpuk berdekatan di tengah pandemi ini, dan itu tidak bisa diubah, Mas? Teknologi kan sebetulnya berkembang terus. Nah, seharusnya KPU dalam hal ini tentu harus mulai memikirkan hal itu. Saya kira ke depan mungkin tidak harus 2024 ya, atau 2029. Ke depan harus dipikirkan itu. Tentu kan karena kita banyak pulau, Leo, dari mulai Aceh sana sampai Papua kan. Daerahnya juga belum tentu sama. Daerah-daerah yang mungkin kalau di Pulau Jawa lebih enak infrastruktur. Tapi kalau kita melihat di Papua dan lain-lain kan itu tidak memungkinkan. Tapi kan internet sekarang sedang diperbaiki luar biasa itu, Mas, oleh Baktikominfo misalnya. Ya, ini ke depan saya kira harus ada terobosan-terobosan yang bagus dari KPU tentu, Komisi 2, Bawaslu. Ini harus mulai disimulasikan. Kapan bisa diterapkan? Di Amerika kan sudah mulai ada gitu ya. Nah, itu mungkin hal-hal yang bagus dari negara lain mungkin bisa kita ambil dan bisa diterapkan. Tidak harus dalam waktu dekat. Oke, Mas Eko, terakhir pesan untuk para pemilih yang mungkin sedang bersiap-siap juga untuk ke TPS karena hari ini kan hari libur ya. Tidak ada alasan gitu tidak datang ke TPS karena harus bekerja atau yang lain. Apa Mas pesannya, Mas? Harus pemilih itu harus mulai melihat track recordnya ya, harus mulai hati nuraninya.
Pemilih yang bagus harus melihat juga track recordnya, ya, kapabilitas, integritas, akseptabilitas calon pemimpinnya itu harus mulai dilihat. Jangan hanya karena tergiur uang, ya, cuma 300.000, 500.000, karena berpindah pemilih. Nah, ini tentu akan menjadi malapetaka 5 tahun ke depan kalau Anda salah memilih pemimpin yang bagus, Leo. Dan nanti tetap datang ke TPS itu dengan protokol kesehatan, tidak perlu ngobrol-ngobrol setelahnya begitu ya Mas ya? Ya betul, saya kira ketika antri, masuk, memilih, langsung pulang saja. Jadi jangan sampai bergerombol, social distancing juga harus diterapkan. 3M harus mulai terus diterapkan, jangan sampai kendor itu. Oke, kita harapkan semoga supaya pilkada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, dan juga khususnya aman terhadap COVID-19 ya. Ya. Mas Eko Ramawanto, terima kasih Mas sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, di tengah pandemi yang belum berlalu, dengan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan, pilkada serentak diharapkan tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di tanah air. Dan pilkada tetap bisa menjadi filter saringan untuk menyaring calon pemimpin daerah yang berkualitas. Rakyat tidak boleh pasif untuk melahirkan pemimpin yang bersih, yang anti korupsi, bermutu, dan memiliki integritas tinggi. Mari sama-sama kita memilih pemimpin kita dengan cerdas. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.